tidak tadi jawaban Ibu begitu? Iya. Enggak, Bu, itu jawaban saya, Bu. Ya, maksud saya untuk jurnal itu kita tidak melihat dia penulis pertama, kedua, ketiga, nilai utuhnya kan sama. Yang akan Oh membantu iya, iya. adalah sistem. Oh, udah Iya, Bu. rumus. Ya, ya, Tahu Bu. maksud saya ya? Jadi jangan melihat penulis ketiga kemudian diberi 2,7, penulis pertama akan diberi 3, tidak. Penulis pertama diberi 3, penulis kedua 3 dan 4 dan seterusnya ya diberi dia. Sama angkanya 3. Iya, iya, iya. Sistem Berarti kalau di ini, Bu, kalau di jurnal internasional dia tetap mendapatkan nilai 3, Bu. Nilai 2,6 sampai 3, Ibu. Tapi saya memberi nilai 2,7 karena matematikanya konsepnya ada yang salah menurut saya. Karena konsep ininya ini karena ada kata-kata yang salah, misalnya semacam itu. Oh, di sistematika penulisan, Bu, sistematika penulisan dan kontennya, Bu. Kalau Ibu bisa memberi masukan terkait dengan konten, bagus. Tapi alasannya bukan karena dia penulis ketiga, saya beri. Iya, iya. Dia penulis saya beri 3, bukan begitu. Yang saya tangkap dari Ibu tadi kan karena dia penulis ketiga, saya 2,7. Kan begitu? Siap, Bu. Alasannya Siap. nggak tepat. Jadi nilai utuhnya itu sama untuk semua penulis. Enggak, Bu, siap, Bu. Iya, iya. Itu sudah akan dibagi. Kalau penulis pertama sekian persen, penulis kedua dan seterusnya sekian persen. Itu dalam sistem. Oke. Itu ya, Bu ya? Oke, Bu, siap, Bu. Terima kasih, Bu, masukannya, Bu. Ya, terima kasih Bu Retno. Jadi alasannya Iya, iya. itu ya Bapak ya. Mungkin Berarti pilihannya termasuk materi juga, Bu. materi maksud Bapak? Untuk penilaian itu termasuk materinya juga. konten. Konten Iya. Sekarang yang mulai itu pelajaran matematika yang saya yakin banyak yang tidak sesuai. Tapi nanti pada saat ibu bapak akan menilai sebenarnya nilai itu mata pelajarannya, kontennya sesuai dengan bidang ibu bapak. Karena kalau kita menyediakan harus sesuai dengan bidang ilmu bapak, kita kan harus mencari banyak contoh ya. Jadi ini berlatih, maka contoh yang kita pakai adalah matematika. Nah, kalau ibu menganggap bahwa dari sisi konten itu ada konsep yang tidak benar dan seterusnya, silakan bisa memberi nilai yang lebih rendah, gitu ya. Begitu. Jadi itu Pak Turmudi ya. Kalau begitu kita sekarang, kalau begitu. Coba kita lihat lagi yang lain ini, selain yang ini, karya apa tadi yang banyak bermasalah tadi ini ya, tampaknya ini mungkin terkait dengan data dukung untuk ini ya, untuk medali perak Olimpiade Guru. Wah ini, Bapak lihat ini. Di pengabdian masyarakat tadi, Bun. Oh, pengabdian sebentar ini sebelum pengabdian masyarakat nanti juga beberapa kali ditanyakan yang ini menurut Ibu Bapak ini levelnya apa ini? Ya Bu, levelnya nasional. Levelnya nasional. Indonesia. Se-Indonesia itu berarti levelnya levelnya nasional, betul ya? Ya, Bu. Kalau dia levelnya nasional, Silver Award berarti juara keberapa ya Bapak? Juara 2. Ya. Juara 2. Juara kedua ya. Kan ada gold, kemudian ada silver ya. Nah, jadi kalau begitu kira-kira masuk kemana Ibu Bapak? Aku sama Wendy bertiga.
Mas. Dua, Bu. Juara 1 sampai 5, 2. Tingkat nasional. Dua, Bu. Dua. Oke. Juara. Munculnya provinsi. Dua. Ini ya, saya tunjukkan ya Ibu Bapak ya. Ini. 3, 2, 1. Ini Ibu Bapak. 2. Hasil kompetisi nasional berarti maksimal 2. Ya, Betul? Betul. Dia tadi mengaku apa Ibu Bapak? Tingkat provinsi. Jebel. Mengakunya tingkat provinsi. Betul. Berarti Nasional. berapa? 1. Kalau sudah masuk sistem nanti tidak bisa lebih dari 1. 1. Tapi coba kita lihat sekarang yang dari Ibu Bapak tadi untuk ininya ya. Nah ini tadi kan ada 1, 2, 0,8. Malah ini mengapa memberi 0,8 ya? Mengapa ini ada 0,8 itu Pak Abdul Hakim? Pak Abdul Hakim, mengapa Bapak memberi 0,8 Pak Abdul Hakim? Halo Pak Abdul Hakim. Pak Abdul Hakim adakah? Oh ada juga yang memberi nilai 3. Nih, ada yang memberi nilai 3. Ini siapa ini? Yang memberi nilai 3 itu ada Pak Abu Khairi dan Ibu Elvita. Pak Abu Khairi dan Ibu Elvita? Adakah orangnya? Enggak ada ya. 2,3. Ini Bu Farida. Ya. Tidak ada semua orangnya. Ya, Pak Asep Saipudin 0,35 ini. Asep Saipudin. Pak Asep. Pak Asep. Ah, ini ada Pak Asep. Pak Asep untuk kejuaraan tadi Bapak memberi nilai 0,35 untuk Nindya. Tadi kan dia apa? Provinsi. Dan sertifikat Nasional. iya, tingkat nasional. Bagaimana Bapak bisa memberi nilai 0,3? Mungkin Bapak punya alasan tersendiri. Sepertinya tadi saya nampak buru-buru. Harusnya itu kan provinsi kan, cuman saya salah pinjit pula di regional di bawah provinsi mungkin Bu nilainya itu. Oh, nilainya ada di bawah provinsi. Kalau 0,3 itu kecamatan, Bapak? Iya, itulah tadi kan harusnya provinsi. Jadi yang saya klik kecamatan itu 0,3 saya bikin salah menilai tadi. Tapi kalau sekarang Bapak akan menilai berapa, Pak? Kira-kira, Pak? Provinsi itulah Bu 1. Kalau sekarang berarti Bapak menilai 1 kah? Ya. Ure, bener. Benar. Mantap. Ya, jadi Kalau 1 benar berarti. Nasional itu. ya karena begini. Nanti kalau kita memberi nilai tidak sesuai atau terlalu jauh, kan juga kasihan mahasiswanya ya. Dia harusnya diberi nilai 1, tapi kemudian diberi nilai 0,3. Padahal dia itu tadi mengakunya bahkan provinsi, seharusnya malah bisa dapat nasional, bisa dapat 2. Ya, tapi kemudian jadi ini ya. Itulah Bu. Malam kan saya tanya sama Pak Alfat. Seandainya ada semacam kekeliruan di dalam penilaian itu, misalkan tadi provinsi harusnya nilainya 1, tahunya kita memilih kecamatan 0,3. Apakah nanti ada uji banding dari mahasiswa itu ke tingkat apa gitu tuh? Mengeklik itu mahasiswa atau Bapak? Saya, misalkan ada kesalahan, tahunya mungkin mahasiswa merasa gitu kan, kok nilainya segitu, atau memang nilai itu sifatnya tersembunyi, atau memang nanti ada di atas penguji guru itu ada penilai lagi gitu Bu? Bukan tersembunyi Bapak. Jadi sistem yang dibuat itu
Kalau dia mengeklik provinsi, maka nilainya tidak akan melebihi nilai provinsi. Ya. Kalau dia mengeklik nasional, nilainya tidak akan melebihi yang nasional. Betul. Itu, Pak. Nah, oleh sebab itu, mahasiswa juga harus berhati-hati. Ini juga sebagai salah satu cara supaya waktu mengeklik, waktu mengisi, itu serius dan cermat. Begitu, Bapak. Ya. Jadi mudah-mudahan nanti mahasiswa betul-betul serius dan cermat untuk pengisian karena ini kan terkait dengan nasib mereka. Tapi justru yang banyak itu kejadiannya malah bukan seperti itu, Bapak. Yang banyak kejadiannya mengaku nasional padahal provinsi. Itu justru yang banyak. Jadi justru mengaku yang lebih tinggi padahal yang lebih rendah. Mengaku penulis pertama padahal penulis kedua. Nah, itu ya. Jadi begitu mengaku penulis pertama, maka set untuk pembagiannya kan juga. Nah, ini berarti memberi pekerjaan tambahan pada penguji kalau itu. Nah, Dan juga ada Bu di di tadi yang terakhir itu yang di SK dia katanya pelatih. Tapi situ dia hanya sebagai pendamping aja. Nah, itu udah berpikir juga kita dibuat. Sekarang ya. Jadi coba kalau itu kan bagian ini Bapak. Sekarang kita melihat ini. Jadi tadi ya Pak ya, sudah ya. Sekarang kita lihat yang ini. Nah, ini. Ini adalah pengabdian pada masyarakat. 3 yang terakhir itu nilai pengabdian pada masyarakat. Ini ternyata bervariasi juga Ibu Bapak. Wow. Jadi ada yang 0, 0,2. Oh, tapi ada yang mengisi 3. Ini ada yang mengisi 3. Ini siapa ini? 3, 2, 2. Ini Bu Elvita ini ada tidak ini? Bu Elvita sadar tidak kalau mengisi 3? Pengabdian internasional tuh. Kemudian Ibu Faridah. Ibu Faridah, adakah Ibu Faridah? Ibu Elvita. Ibu Faridah. Mengapa Ibu Faridah 2,5? Ibu Faridah, mengapa Ibu mengisi 2,5? Gini tadi tuh Bu, waktu saya ngisi lampu mati, pas laptopnya kan ada baterainya lagi, saya ngisi pakai HP aja. Siap itu kan dipindahkan lagi, ya berubah. Siap itu saya tebak aja lagi biar cepat gitu. Ya, ini itu juga terusnya itu bagian dari Tolong unmute Bu, Bapak. Dengar orang diskusi. Ya, yang kita nilai itu sekarang sertifikat ini, Bu Bapak. Itu bagus akhirnya operasi. Dokter dia sakit bilang siap-siap men sakit ini. Aduh. Herbal. Kalau termampu beli obat herbal. Ini dari mendata Matikan Bu, mic-nya Bu, matikan Bu. Udah semua. Nah, sekarang coba kita lihat ini, Bu. Yang kita nilai seperti ya, Ibu Bapak ya. Sertifikat peserta desiminasi hasil penelitian. Itu dikeluarkan oleh LPPM. Ini sertifikat peserta. Sekarang pertanyaan saya, kalau terkait dengan pengabdian pada masyarakat, ini sertifikatnya sertifikat apa Ibu Bapak? Kalau pengabdian pada ketua RW, ketua takmir masjid, seperti itu seharusnya.
Ya, jadi kalau untuk pengabdian pada masyarakat, ini berarti kan kepanitiaan ya Ibu ya? Betul? Iya. Iya. Saya tunjukkan. Betul Bu, kepanitiaan kalau pengabdian. Cuma Ya. satu dia punya Bu yang terakhir tadi. Itu yang punya. Nah, berperan aktif dalam kepanitiaan mulai dari internasional sebagai ketua, 3. Kemudian kepanitiaan tingkat desa atau tingkat sekolah atau tingkat kecamatan itu 0,3 kalau ketua, selain ketua 0,2. Ini kegiatan pengabdian. Cuman satu itu dia punya tadi Bu, dia yang terakhir. Apa wisata, enggak salah saya tadi. SK-nya dia peserta. Ya, kita bicara yang pertama tadi dulu ya, Bu ya, supaya tidak loncat ya. Tadi kan dapat sertifikat dari UNY. Menurut Ibu Bapak, sertifikat dari UNY itu sebagai peserta itu apakah masuk dalam panitia, Ibu Bapak? Bukan. Tidak panitia. Tidak. Selain ketua. Nah, Pemateri. Ya, selain ketua. apakah peserta itu panitia selain ketua? Di luar rubrik dia Bu. Tidak. Ya Bu, selain Tidak ketua masuk Bu. kepanitiaan Bu. Selain ketua, Bu. Selain ketua, Selain ketua, Bu. pelatih. Apakah peserta itu termasuk kepanitiaan? Jajaran Peserta bukan kepanitiaan. Iya Bu. Menyalahi rubrik dia Bu. Peserta, Udah di luar rubrik dia itu. Kalau Tidak. peserta bukan termasuk panitia. Bonti lah nelpon kok. Selain panitia maksudnya. Lihat judul kops apanya itu sertifikat. Panitia Yang satu-satu selamat dalam Bonti lah nelponnya. panitia tidak termasuk peserta. Itu berarti selain panitia. Kita cek ya, ini yang dari Ibu Bapak. Ini adalah jawaban Ibu Bapak. Jadi sebentar, saya coba. Jadi kan, yang ini yang ya, jawaban Ibu Bapak itu mulai dari 0,5, 1, kemudian ini siapa ini yang ingin menyampaikan lebih dulu? Ini saya hide saja. Ini yang kita bicarakan itu sekarang ini. Ada yang Pak Roni 0,3, Pak Kasmin 0,5. Nilai 0,5 itu nilai maksimal untuk apa Ibu? Yang bagian apa tadi? Ketua. Yang Yang kedua? kedua Bu, selain ketua. Selain ketua. Kita kan ada beberapa bagian. Yang pertama penelitian. Yang kedua apa? Setelah penelitian apa? Pengabdian masyarakat. Refleksi. Refleksi diri. Maksimal berapa Ibu Bapak nilainya? 0,5. 0,5. 0,5 itu nilai maksimal loh ya. Nilai maksimal untuk refleksi. Per poin ya. Nah, sekarang kita lihat. Pak Ibu D, Ibu Yesi, Ibu Elsie, bahkan ini Pak Ibu Dona, Bapak akan memberi nilai 1. Muhammad Nasuka, Kasmin, Pak Roni, ini kan semuanya memberi nilai 0,5, ada yang 0,3 ya, 0,5, 0,5. Nah, Ibu Nidia memberi nilai 0,5 kalau 0,5 Ibu ya. Iya, kira-kira kalau menurut Ibu Bapak begitu tahu bahwa refleksi saja nilai maksimal itu 0,5 dan guru membuat refleksi. Kalau ini kira-kira nilainya berapa? Nilai 14 sore sekelas. Berapa? Pak Abdul Hakim? Berapa Pak Abdul Hakim? Halo? Ya Ibu. Berapa kita tahu bahwa kepanitiaan Iya Bu.
Berapa nilainya? Pak Muhbudin, berapa? Ibu Desnita berapa? Ibu Desnita memberi nilai berapa? Yang pengabdian ini, Bu. Yang mana, Bu? Nah, pengabdian Kalau yang pengabdian apa refleksi, Bu? pengabdian, Ibu. Ini Ibu memberi nilai 0,1 ya, Ibu. Oh iya, itu Ya, hanya maaf. nilai apa aja, Bu? Sebetulnya 0 itu, cuman saya kasihan aja 0,1. Berarti artinya satu hari bisa Ya, 8. Desnita ya. Saya tanya tadi ke Ibu, apakah dikasih, jadi daripada ini ya, sebetulnya 0, enggak sesuai sama sekali. Iya. Dikasih apa Bahaya nih kalau 0, Bu. Ya, Pak Mustaqim berapa, Pak Mustaqim? Saya kalau nggak salah 0,5. Pak Mustaqim 0,5. Mengapa Pak Mustaqim 0,5? Sesuai dengan rubriknya, Ibu. Rubriknya bagaimana? Nah, tadi kan kita cek and recheck sesuai dengan apa namanya perintahnya, kemudian ketemu di 0,5, makanya langsung saya ketik tulis 0,5. Bu Kis, boleh ngomong sedikit? Ya, 0,5 itu berperan aktif dalam kepanitiaan tingkat provinsi, Bapak, selain ketua, atau tingkat kabupaten sebagai ketua loh, Pak, 0,5. Kepanitiaan, Pak. Panitia tingkat kabupaten, ketua tingkat kabupaten 0,5. Atau panitia tingkat provinsi selain ketua. Sekarang saya mau nanya, Bu Kis. Ini kan kasus sebenarnya nih, Bu Kis. Sebenarnya siswa ini kan udah salah ini, Bu Kis, ya kan? Sekarang untuk persamaan persepsi kita, bagaimana kalau nanti terjadi seperti ini? Sebenarnya aslinya 0, udah salah rubrik, udah salah kirim semuanya. Rubriknya disalahkan. Maksudnya tuh tidak Salah daya dukung gitu ya, Bu. jadi tidak sesuai sama sekali dan 0 sebenarnya. Bagaimana kesepakatan kita bersama? Kalau saya tadi daripada tidak ada nilai dikasih 0,1. Itu hanya nilai toleransi. Jadi kesepakatan kita, persamaan persepsi kita sekarang ini bagaimana kalau seandainya terjadi yang seperti ini. Ya, menurut saya Bu, Menyamakan persepsi. Jadi saya untuk saya kan ambil perlu. hikmahnya saja bahwa kita Baiklah, ini apa ini? Ingin mengatakan apa? Ibu Nurlaini? Saya Bukis, Siti Nurhanifah. Assalamualaikum. Tolong yang lain perhatikan lah, nggak dengar semuanya ngomong. Ibu Nurlaila, silakan. Tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Siti Nurhanifah ini ya. Iya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini siapa yang sudah angkat tangan itu Ibu Nurlaila. Tadi saya panggil belum ada. Sudah ada kah? Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Sebentar kasih ya, Bu atas waktu yang diberikan. Pertama saya mengucapkan ribuan maaf disebabkan karena jaringan di tempat kami mati, termasuk sedang ANBK. Saat sekarang ini sedang mati sampai jam 4 sore nanti. Itu saya sedikit berangsur keluar. Jadi ketika saya tadi mendapatkan link untuk menilai ini, setelah saya lihat hasilnya kenapa bisa jadi 0/0 begitu Bu. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika peserta mengisi nilai menurut mereka tidak sesuai dengan kenyataannya dalam bukti fisiknya, apa yang hal mana yang kita terima Bu? Bukti fisiknya atau laporan dari yang bersangkutan. Jadi mohon maaf mungkin pertanyaan ini berulang-ulang dalam forum ini, namun bagi saya karena saya baru mengikutinya, mohon pencerahannya Bu. Biasanya kalau salah jawaban itu 0/100 kah atau bagaimana? Biasanya seperti itu, sekarang yang muncul itu 0/0 hasilnya. Demikian Ibu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Nurlaila ya.
Ibu, jadi ini tadi kita sebetulnya sedang berbicara, sedang melakukan ini. Saya pikir Ibu akan memberi masukan untuk penyamaan persepsi. Ya, tapi coba sekarang kita dengarkan untuk penyamaan persepsinya Pak Muhammad Santoso, silakan. Bu, terima kasih. Suara saya jelas? Jelas, bisa Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman dan Kisiani Laksono yang luar biasa di siang hari ini dari kemarin. Yang pertama terkait penilaian pengabdian, saya sudah salah memberi nilai. Karena memang itu kesalahan saya, tidak begitu cermat membaca Ya. mungkin saran dari saya. Iya, silakan. Mungkin saran dari saya, kalau bisa di rubrik itu ditambahin di situ aktif berperan serta sebagai peserta gitu. Nilainya gitu. Itu cuma masukan dari pribadi saya sendiri. Mungkin itu Bu dari saya. Sudah Bapak? Ya, jadi tampaknya ini terkait dengan apa yang sudah diisikan ya, terkait dengan berbagai hal. Tapi yang penting sekarang ini adalah bagaimana kita menyamakan persepsi. Ini Bu Siti Nur terkait dengan nilai tadi. Siti Nur ya? Iya. Yes. Terkait dengan nilai tadi silakan. Saya teman-teman. Terima kasih atas waktunya. Saya tadi yang pertama beliaunya tadi sudah mengupload bukti fisik kalau beliau aktif di suatu kegiatan. Walaupun menguploadnya di pengabdian. Tetapi sertifikatnya sebagai peserta diseminasi. Saya beri 0,2, saya asumsikan sebagai peserta di sebuah seminar. Kalau 1 hari itu kan 0,3, jadi saya turunkan jadi 0,2, seperti itu. Bukan kasihan, bukan apa-apa, cuma karena ini sudah mengupload bukti fisik. Kalau beliaunya memang betul-betul mengikuti diseminasi, seperti itu, Bu. Ya, ini. Terima kasih, Bu Siti Nur Hanifah, terima kasih. Pak Ahmad Murtada ingin memberikan masukan terkait dengan nilai Bapak, silakan. Pak Ahmad Murtada belum bisa berbicara. Pak Idris. Ya, Bu. Oh, Pak Muhammad silakan. Ya, Bu. Nilai Bapak terkait dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah jam 12. Ya, terkait dengan nilai pengabdian itu saya kasih nilai 0 rata-rata. Kenapa? Karena dari rubrik dan instrumen yang kita siapkan itu adalah ketua dengan selain ketua. Kalau persepsi saya selain ketua itu adalah kepanitiaannya adalah sekretaris, bendahara. Tetapi di dalam Nindya itu kegiatan tidak bisa kita beri nilai. Nah, ini perlu penyamaan persepsi kita. Apakah sebagai peserta tetap kita masukkan kategori nilai selain ketua atau tidak kita beri nilai? Itu aja, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus, makin mengerucut. Pak Idris Palu, silakan. Pak Idris Palu. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada 2 pertanyaan yang saya akan sampaikan. Pertama, sama dengan pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak yang barusan. Karena saya membuka dari data pendukung yang ada di pengabdian, itu sertifikatnya memang cuma tertulis sebagai peserta, tidak ada di situ tulis kepanitiaan di data pendukung. Sehingga saya juga bingung di sini memberikan penilaian, entah akan diberikan 0 atau diberikan nilai sesuai dengan kan ketua, seperti itu. Kemudian setelah ini saya mencoba memberikan penilaian secara penuh utuh. Kemudian saya akan selesaikan kerja ini atau penilaian ini, saya klik kirim itu dari tanda bisa terkirim ya Bu. Itu saja barangkali. Terima kasih. Bu, boleh nambahkan Bu? Boleh. Bu Kis, boleh nambah Bu? Boleh. Akan menyampaikan sesuatu Pak Banji. Apa Pak? Ini Bapak Ibu. Ini Bapak Bentar ya, Ibu, Pak. bentar Bapak Ibu, bentar. Ya, tadi udah ditanyakan oleh Bapak Ibu. Jadi begini. Nah, Bapak Ibu itu yang pertama kalau menilai dasarnya adalah data dan instrumen. Nggak usah instrumen disalahkan atau nggak usah. Pokoknya instrumen sama data itu yang pertama.
Kemudian ketika ada ketidaksesuaian, ya, ini yang perlu. Kalau tidak sesuai, katakanlah peserta itu sebagai panitia apa bukan? Nah, ini kan jelas dalam logika keseharian kan peserta kan bukan panitia. Panitia ada sendiri, kan gitu ya. Panitia sendiri. Jadi konteks dalam kepanitiaan itu, ketua dan non ketua itu tetap konteksnya adalah kepanitiaan. Kalau mikirnya itu non kepanitiaan, ketua dan non ketua itu boleh peserta, boleh tetangga, boleh, itu tambah kacau nanti. Makanya ya pembagiannya ketua dan non ketua itu konteksnya semuanya dalam kepanitiaan. Ya, itu yang penting. Lah kasusnya Bapak Ibu tadi itu yang sudah diungkapkan tadi itu mestinya dia peserta tempatnya tidak di panitiaan mestinya. Ya. Tapi Bapak Ibu tidak bisa pindah. Ya sudah itu kalau nggak cocok dan nggak sesuai dengan instrumen memberi 0 ya boleh, 0 itu boleh loh Bapak Ibu ya, boleh beli 0 itu, bukan terus disetarakan ini kalau di peserta mestinya dapatnya sekian, kalau lah itu nanti jadi kacau. Misalnya jurnal internasional ekstrimnya ya, jurnal internasional mestinya kan dipublikasi, ternyata kok dimasukkan di kepanitiaan, nah, misalnya gitu ya. Bapak Ibu kan tidak mungkin akan menilai itu di kepanitiaan. Ya sudah, kepanitiaan 0 ya 0, tidak apa-apa, boleh itu ya. Boleh, sekali lagi boleh. Kalau tidak, itu salahnya mahasiswa. Jadi ya, itu yang sangat penting. Jadi tetap ukurannya apa? Data dan instrumen. Pegang itu. Saya lihat tadi yang diutarakan Bapak Ibu dari tadi itu kayaknya banyak yang membaca instrumennya belum lengkap. Sehingga ada kesalahan yang pertama itu. Yang kedua, ketidakpedean Bapak Ibu. Ini nanti kalau saya nilai 0 masa 0 ya, misalnya gitu. Kalau memang salah dan tidak ada di instrumen 0, boleh ada nilai 0 itu. Ada nilai 0 itu boleh diperbolehkan. Ya, kalau data tidak ada, terus kemudian salah karena tidak cocok sama sekali, ya boleh-boleh saja. Memang yang dinilai rubrik itu kok ya. Itu Bapak Ibu. Jadi tolong ya mulai diyakinkan dirinya bahwa di instrumen begini, datanya begini, saya beri 0. Ya, itu boleh-boleh saja. Dan itu asal alasannya masuk akal. Data tidak ada. Dan ada loh, ini data yang tidak ada ya. Dia dituliskan deskripsinya tapi data yang tidak ada. Tapi saya lihat tadi tidak 0 nilainya Bapak Ibu. Tidak 0, padahal data tidak ada. Artinya apa? Berarti datanya itu belum dilihat atau Bapak Ibu tidak melihat instrumen, ya itu yang sangat penting untuk Bapak Ibu, karena Bapak Ibu kalau memperlebar instrumen atau memperlebar data atau Pak kami aji penerawangan misalnya gitu, aji penerawangan karena deskripsinya ada, mestinya ada Pak. Aji penerawangan tidak boleh. Rawang nanti lama-kelamaan tidak dilihat. Ya, datanya itu ya Bapak Ibu. Jadi minta tolong. Tadi Pak Murtado, 0, tidak apa-apa Pak, boleh 0 itu ya. Tidak dilarang. Kalau memang tidak ada data, kemudian tidak cocok sama sekali, 0 tidak apa-apa, boleh. Nah, ini yang sangat penting untuk kita bersama, bahwasanya tidak dibatasi 0 itu. Malah yang aneh itu nanti Bapak Ibu tidak akan bisa menilai di atas batas. Ini yang sangat penting. Misalnya, kalau hari ini masih bisa. Kenapa? Karena hari ini belum masuk di sistem. Bapak Ibu menilai dari batas maksimal hari ini masih bisa. Makanya tadi banyak keanehan nilainya Bapak Ibu. Mestinya nilainya maksimal setengah, Bapak Ibu menilai bisa 1, bisa 2, keanehan hari ini bisa. Kenapa? Masih pakai Google Form. Masih bisa. Justru ini digunakan untuk penyamaran persepsi. Tapi nanti kalau di sistem, kalau batas maksimalnya setengah, Bapak Ibu tidak akan bisa menilai 1 atau 0,6, tidak bisa karena batas maksimalnya setengah, gitu ya. Tapi kalau nurunkan, itu bisa. Misalnya begini, mahasiswa itu dalam deskripsinya ngakui bahwa prestasinya internasional, ya. Tetapi datanya itu ternyata faktanya itu hanya tingkat provinsi. Bapak Ibu bisa menurunkan. Sebaliknya tidak bisa.
mahasiswa mendeskripsikan itu atau deskripsi internasional tapi ngekliknya mahasiswa itu tingkatnya regional atau provinsi, padahal sertifikatnya internasional. Bapak Ibu tidak akan bisa melebihi dari batas yang provinsi tadi itu. Misalnya provinsi itu maksimalnya 1, Bapak Ibu tidak bisa menilai internasional seharusnya 2 atau 3 dinaikkan, tidak bisa. Itu karena ada batas maksimal. Ini juga sebagai bagian dari membelajarkan mahasiswa. Kalau Bapak Ibu mikirnya, Pak kasihan kan Pak, bukan, ini untuk membelajarkan mahasiswa. Bahwa dalam mengisi sesuatu, tolong perhatikan, ya, teliti, harus punya ketelitian, harus benar. Resiko ditanggung sendiri. Sudah di awal diberitahu gitu. Sehingga tidak usah merasa bersalah Bapak Ibu. Kalau merasa bersalah, waduh kasihan ini mahasiswanya mestinya tidak perlu, karena kan sudah diberitahukan jauh lebih awal bahwa mahasiswa itu mengisinya, tolong perhatikan rubriknya itu. Ya, ini untuk memagari supaya netralitas Bapak Ibu, unsur kasihannya tadi itu kasihan yang objektif, bukan kasihan yang subjektif, gitu ya. Mungkin tambahan saya Bukis. Matur suwun. Terima kasih Pak Banji ya. Jadi ini tadi sudah dijelaskan oleh Pak Banji secara panjang lebar terkait dengan penilaian ya Ibu Bapak ya. Penilaian untuk yang bisa kita sebut sebagai salah kamar. Mengapa salah kamar? Karena seharusnya dia tidak masuk di pengabdian, tapi masuk di tempat lain ya. Jadi untuk bisa pengembangan diri tadi masuknya harusnya di situ. Kalau Ibu Bapak lihat lagi dalam rubrik memang sudah tercantum eksplisit kepanitiaan ya Ibu Bapak ya. Jadi istilahnya memang kepanitiaan. Dan Ibu Bapak tadi sudah menyampaikan bahwa peserta itu bukan panitia. Ya, tadi sudah dijawab dengan jelas bagaimana Ibu Bapak menilai untuk sesuatu yang tidak sesuai dengan rubrik. Ya, berarti sudah ada jawabannya ya Ibu Bapak ya. Ini Pak Ali, apakah akan menyampaikan sesuatu terkait dengan ini Pak Ali? Bisa ditampilkan Bu, yang pengabdian tadi itu Bu. Pak Ali? Pak Ali atau Pak siapa? Pak Heri Bu. Merendah nanti. Pak Heri, kenapa Pak Heri? Ini yang bertanya Pak Ali ini soalnya. Pak Heri. Pak Ali Bu. Minta tampilkan Bu, yang tadi biar menyamakan persepsinya Bu. Minta tampilkan. Di situ memang ada eksplisitnya pengabdian di situ Bu. Tadi sudah saya tampilkan Bapak sertifikat tadi loh Bapak. Sertifikat. Iya, emang ada, tapi akan ada di bagian atas itu pengabdian tuh, Bu. Sebagian kopnya itu. Kayaknya Pak, lembaga. Jadi begini, coba ya Pak ya, saya tunjukkan ya Pak ya. Lembaga penelitian dan pengabdian pada masyarakat setiap perguruan tinggi punya Pak itu Pak. Coba ini ya Pak ya. Oke Bu, oke. Pak Ali Bu, mau tanya Bu. Sebentar, ini betul ya Pak ya, lembaga penelitian dan pada masyarakat yang memberikan sertifikat ini adalah lembaganya Bapak ya. Jadi itu nama lembaga. Pak Ali silakan Pak Ali. Terima kasih Bu. Seperti yang sampaikan Pak Panji tadi Bu, yang kalau yang kita lakukan sekarang ini kan masih bersifat evaluasi, di mana nilai yang diberikan oleh penguji sekarang itu ada kemungkinannya melebihi dari batas maksimal yang ditentukan tadi di rubrik tadi. Jadi untuk yang di sistem, seperti yang disampaikan Pak Panji tadi, penguji tidak akan bisa memberikan nilai di atas nilai maksimal yang telah ditentukan. Itu kan tadi Bu. Cuma untuk yang di minimalnya, ketika tidak memenuhi rubrik tadi, itu
uji bisa memberikan nilai di bawah minimal tadi, itu seperti yang saya tangkap tadi Bu. Kalau memang seperti itu, nanti kalau menurut saya Bu, apakah ini nanti tidak merugikan mahasiswa ketika ada kesalahan atau kekurang ketelitian dari penguji dalam memberikan nilai, minimalnya 1, kemudian karena tidak telitian dikasih 0,5 gitu kan, karena menganggap itu tidak cocok seperti itu Bu. Kalau seandainya itu dibolehkan penguji memberikan di bawah batas minimal, kalau di atas memang dibatasi, tidak boleh di atas maksimal. Kalau di bawahnya tidak dibatasi, nanti menurut saya nanti bisa merugikan mahasiswa karena ketidakketelitian atau teliti dari penguji, itu maksudnya Bu. Makasih Bu. Ya, saya jawab Bu. Ya, ini karena kaitannya dengan tadi ya. Pak Ali, kalau nanti silakan Pak Benji. Kalau nanti yang ada batas atas, batas bawah, kenapa tidak dibatasi? Ya, nanti kalau Bapak yang menilai yang keliru yang pengujinya, yang menanggung dosa adalah pengujinya. Makanya penguji itu harus melihat batasnya itu ada ketika jurnal, ada batas atasnya, ada batas minimalnya kalau di jurnal. Nah, itu katakanlah 3 internasional, terus Bapak memberi nilai 2, sebenarnya itu di bawahnya internasional. Artinya kan pengujinya yang mengalami salah, yang menanggung dosanya ya pengujinya, gitu aja. Itu gampangnya gitu, karena kan yang bertanggung jawab kan pengujinya toh. Ya, makanya dilihat kalau dibaca instrumennya sudah tidak akan salah nanti. Kalau kita baca instrumennya tidak akan salah. Makanya batasannya adalah baca instrumen. Jangan aji penerawangan ya Pak. Ya, jangan aji penerawangan ya. Dibaca, datanya dibaca, terus instrumennya dibaca, sudah, kalau itu tidak akan salah. Yang sering kali salah itu karena aji penerawangan tadi itu yang pertama. Kemudian kalau semuanya mikirnya hanya nanti merugikan mahasiswa, Bapak kalau semua di dalam benaknya itu merugikan mahasiswa, nanti Bapak tidak akan melihat kualitas dari tulisannya mahasiswa. Akhirnya hanya lihat, oh ada, bahkan mungkin pokoknya deskripsinya aja, judulnya ada, berarti kasihanlah mahasiswa diberi maksimal. Nah nanti aneh, tidak ada data pun bisa dinilai kalau mikirnya begitu. Makanya sekarang cocokkan instrumen dan data ini. Kalau dicocokkan, boleh menilai bahwa katakanlah jurnal internasional, ternyata jurnalnya itu punyanya orang, namanya saja diganti, misalnya gitu. Bapak kan bisa melacak kan? Jurnal internasional, ternyata setelah dilacak itu tulisannya orang lain, dia hanya mengganti namanya di jurnal itu. Nah, kan salah kan itu? Misalnya 3 kan 0 boleh, kalau seperti itu 0 boleh. Ya, kan Bapak bisa melacak di jurnalnya itu, ternyata mahasiswa ini hanya mengganti namanya orang saja, yang diunggah hanya filenya saja. Maka itu boleh Bapak menolkan pun boleh kalau memang ada salah begitu. Itu kesalahan fatal kan seperti itu. Saya beri ekstrim aja, kesalahan fatal. Kalau tidak fatal tadi itu kan sudah 3, tidak mungkin Bapak sudah klaim internasional, sudah setuju internasional, terus menilai di bawahnya 2,5, tidak mungkin. Itu ya tidak mungkin itu begitu. Ya tidak mungkin begitu. Tetapi kalau ada pelanggaran dari mahasiswa, ternyata itu orang lain bukan dia sendiri, Bapak memberikan di bawahnya boleh. Lah nanti kalau dibatasi kan jadi aneh nanti. Ya, kalau dibatasi minimal 2,5 jadi aneh. Bapak kan tidak bisa untuk menilai di bawahnya itu. Itu logika yang dibangun dalam sistem ini. Makanya Bapak punya kewenangan untuk menilai berapa maksimalnya aja dibatasi. Minimalnya 0 minimalnya. Nggak bisa negatif loh ya. Nanti jangan nilai negatif. Oh, nilainya berapa? Negatif 2. Nah, silakan nanti ya. Nah, itu tidak bisa. Hanya dibatasi paling rendah adalah 0. Ya, itu yang sangat penting. Makanya ketelitian Bapak Ibu sangat dibutuhkan dalam penilaian ini. Tanggung jawab di tangannya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu menilai objektif dan benar-benar menilai, maka itu pahalanya nanti surga. Tapi kalau Bapak Ibu menilai tidak sungguh-sungguh, tanggung jawabnya tidak ada. Nah, misalnya tadi itu penerawangan dari jauh saja. Nah, nanti kalau ternyata ada kesalahan, ya Bapak Ibu sendiri yang menanggung dosanya. Gitu aja udah. Sederhananya gitu Pak Ali ya. Oke Pak.
Oke. Terima kasih Pak Banji. Pak Ali saya kira sudah jelas. Pertanyaan Bapak juga sudah terjawab. Batas minimalnya apa ya? 0. Batas minimal itu tidak boleh minus ya. Jadi silakan, dan tadi tampaknya ada beberapa salah persepsi tapi sudah disambungkan oleh Pak Banji. Terima kasih. Jadi intinya Ibu Bapak sekali lagi, kalau Ibu Bapak itu menilai silakan didasarkan pada data yang ada. Nah, jadi itu ya Ibu Bapak ya, mohon didasarkan pada data yang ada. Ini tadi sudah kita lihat untuk nilai pengabdian ada yang 1, ada yang 0,5. 0,5 itu nilai tinggi loh Ibu Bapak. Untuk nilai refleksi 1 poin itu maksimal 0,5. 1 refleksi ya. Jadi bukan berarti 0,5 itu kelihatannya kok kecil, tidak. Itu sangat tinggi itu nilainya. 0,5, bahkan ada yang memberi nilai 3 karena listrik mati. Wah, ini bahaya nanti kalau misalnya pas menilai listrik mati ya. Mohon penilaiannya betul-betul bisa disesuaikan dengan data yang ada. Sekali lagi dengan data yang ada. Dan tadi karena barangnya tidak sesuai dengan kriteria penilaian, jadi tadi Pak Ahmad Ahmad Murtado misalnya memberi nilai 0, ya silakan, tidak masalah. Karena memang tidak sesuai dengan barang yang ada. Bahkan kalau kita lihat ini Bu Bapak, coba terkait dengan ini barangnya tidak sesuai ya. Refleksi keempat. Coba sekarang saya ingin bertanya ini, refleksi keempat. Pak Muji Muhibudin, Ibu Yesi, Ibu Esli, Ibu Dona, Bapak Imam, Pak Muhammad Nasuka, Pak Kasmin, Pak Roni, dan seterusnya. Mengapa Ibu Bapak memberi nilai 0,5, 0,4, bahkan ada yang memberi nilai 1, Pak Panut, tertinggi itu 0,5 untuk refleksi. Bagaimana Bapak bisa memberi nilai 1 ya? Ini mengapa Ibu? Silakan yang merasa memberi nilai untuk refleksi. Pak Haji penerbangan. Ibu Desnita memberi nilai berapa, Bu Desnita? 0, Bu, nggak ada. Mana salah dia nggak ada. Yang akan memberi terakhir nggak ada, Bu. Ya, Ibu berarti memberi nilai berapa? 0. Ya. Barangnya nggak ada. Memang nggak ada sama sekali. Siapa yang ingin menjawab untuk ini? Tangannya kalau yang sudah tolong bisa diturunkan ya tangannya. Pak Ali, Bu Hinda, kemudian Bu Misdah, Bu Sela, apa Bu Sela? Ibu memberi nilai berapa untuk refleksi yang keempat tadi? Iya Bu, maaf tadi saya waktu yang pertama dipanggil terpental keluar karena enggak tahu apa sinyal apa ini HP-nya. Yang tadi saya misalnya memberi nilai 0,4 Bu, itu karena saya enggak tahu kalau enggak perlu dibagi sendiri gitu Bu ya. Ya saya baru tahu dikasih teman karena putus-putus suaranya Bu tadi, tapi saya paksa melihat gitu, kadang ada suaranya, kadang tidak di sayanya seperti itu. Untuk yang refleksi ya, refleksi bagaimana Ibu? Refleksi yang keempat Ibu memberi nilai berapa? Refleksi yang nilai berapa ya Bu? Saya lupa. Oh ya, oke, saya carikan. Ibu Sela memberi nilai 0,4 Ibu. Oh maaf, memberi nilai 0,5. Ibu Sela memberi nilai 0,5. Sudah saya lihat ini Ibu. Oh iya Bu. Bentar, Mengapa Bu. Ibu memberi nilai 0,5 Ibu Sela? Ini Ibu 0,5. Mengapa Ibu memberi nilai 0,5? Terpental ya sudah. Ibu Nur Farida menyampaikan sesuatu Ibu Nur. Ibu Sri Rahma. Ibu Sri Rahma memberi nilai berapa? Ya Bu.
Memberi Saya nilai berapa Ibu Sri Rama? 0,5, ada juga Ya, yang mengapa 0,3. nilai 0,5 untuk Saya refleksi? membaca refleksi 0, berapa? Di sini nggak tampil lagi di HP saya nih, Bu. Berapa itu, Bu? 0, Ibu 0,5 Ibu. Ibu Sri mengapa memberi nilai 0,5 di refleksi keempat? Ya. Tadi ya Bu ya. Bu Nur Farida apa? Bu Nur Farida ingin menyampaikan apa? Bu Nur? Ya tadi Bu Farida? nilai 0. Tapi iya Bu, terima kasih. Dengar suara ya Bu? Iya. Terima kasih. Tadi saya ngirimnya tes itu ketinggalan Bu. Jadi masuk apa tidak? Saya tadi memberi nilai 0. Karena tidak ada daya dukungnya gitu ya Bu. Yang pas refleksi itu tidak ada daya dukungnya. Tidak ada data dukungnya begitu. Jadi saya menilai 0. Oh, memberi nilai 0. Oke, Pak Dadang, sebentar Ibu. Pak Dadang? Pak Dadang? Ya, Bu. Ya, Bu. Saya di refleksi 4 itu memberi nilai 0 karena tidak ada yang bisa saya nilai. Terus kalau saya menyesuaikan yang di poin kepanitiaan, saya itu melihat sertifikatnya, kemudian kalau ini menilai saya gitu ya. Mungkin nanti diklarifikasi. Kalau saya melihat dulu sertifikatnya, kemudian saya melihat rubrik rentang nilai yang ada di rubrik. Kemudian saya beri penilaian gitu, Bu. Jadi ketika misalnya itu di-uploadnya tentang kepanitiaan, saya melihat rubrik tentang kepanitiaan, baru saya memberikan nilai sesuai nilai maksimal atau minimal yang ada di rubrik itu, Bu. Itu ya. Makanya yang tadi di akhir itu saya kebanyakan 0,5 atau 0,4 gitu. Kalau yang di rubrik refleksi diri yang poin 4 itu saya memberi nilai 0 karena tidak ada daya dukung yang harus saya nilai di sana. Itu Bu, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Dadang. Jadi Pak Dadang tadi kalau yang untuk PKM sudah dijelaskan panjang lebar oleh Pak Panji ya. Ya, betul. Ya, Saya menyimak. Ya, berarti Bapak memberi nilai berapa setelah menyimak? 0,5. Bapak ini menyimak atau tidak? Kok masih memberi nilai 0,5? Kemudian tadi Bapak memberi nilai berapa setelah menyimak? Yang mana, Bu? Yang pengabdian, tadi kan Bapak mula-mula memberi 0,5. Kemudian Bapak bilang sudah menyimak dari Pak Banji. Datanya yang pengabdian saya belum menilai, justru lagi kegiatan. Akhirnya Bapak memberi nilai berapa? 2 aja. Tambah parah. Tambah parah. 0,5 itu maksimal Pak Dadang. Iya, 0,5. Periksa dulu berdasarkan data fakta ya. Ini berbahaya. Makanya ini nanti kalau kita tidak sungguh-sungguh dalam peti ini, sekali lagi yang menanggung dosanya Bapak Ibu sendiri ya, menilai yang salah ya. Betul, Pak. Nah, Bapak Ibu sendiri sudah kita tegaskan. Nah, kalau seperti tadi, uang maksimalnya 0,5, data tidak ada, kok malah menilai 2 atau 1, kan aneh toh, gitu loh ya. Seperti itu yang tolong dia harus diperhatikan benar, kayak apa datanya, apa rubriknya, gitu loh ya. Ini benar-benar ini bahaya ini. Kalau saya yang daya dukung yang nggak ada, saya nilai 0, Pak. Nah, tadi Bapak menilai bukan 0,5. Sudah ada datanya Bapak, nilainya Bapak ada 0,5. Setengah 0,5 kan, Pak? Bapak pada data dukungnya itu benar atau tidak, Pak? PKM? Enggak. Nah, kalau tidak benar, mengapa Bapak nilai 0,5? Ya, keliru itu, Bu. Melihat rubrik nilai maksimal yang penting ada
Ya, ini berbahaya loh, ya. Hati-hati ya. Hati-hati. Ini saya berikan contoh yang ini nih Pak, Dadang berikan contoh bahwa ketidakseriusan itu berbahaya nanti ya. Ini kalau ini tidak apa-apa kalau yang sekarang, tapi nanti minta tolong ini jangan sampai terjadi lagi seperti ini ya. Siap, ya. Pak. Siap. Iya. Terima kasih. Ya, Izin ya. Ibu, izin Bu. Terima kasih Pak Dadang. Jadi masih kembali lagi pada PKM tadi. Sebetulnya Pak Banji juga sudah memberi apresiasi pada Pak Ahmad Murtado yang tadi, tidak saya beri nilai 0 karena ini bukan panitia misalnya. Tadi kan sudah diapresiasi. Ya. Kalau perkara nilai itu memang wilayah Ibu Bapak, tapi tentunya itu betul-betul harus dengan pertimbangan yang matang. Ya, saya kira terkait dengan ini tadi Ibu Bapak, jadi refleksi yang keempat itu memang tidak ada data dukungnya. Kalau tidak ada data dukungnya itu bagaimana Ibu Bapak bisa mendapatkan angka? Ini kan agak repot ini. Ini kalau dapat uji petik Ibu Bapak, misalnya Ibu Bapak uji petik diperiksa sebagai penguji, ini Pak Muhibudin, ini menilai atau tidak? Karena data dukungnya tidak ada, hitam ini. Yang lain itu biru. Data dukungnya kosong. Kalau data dukungnya kosong, kita beri nilai atau tidak Ibu Bapak? Atau tetap semuanya tetap diberi nilai? Kita beri nilai berapa? 0. 0. Ya. Ya. Kalau tidak ada mungkin nggak bisa lanjut. Nol nilainya kalau nggak ada. Diberi nilai. Ini Pak memberi nilai 1. Coba. Nilai 0 aja, Bu. Ada Pak Syahbudin memberi nilai 0,5. Bu Retno memberi nilai 0,5. Pak Mulyadi memberi nilai 0,5. Padahal 0,5 itu nilai maksimal untuk maksimal. Iya kan? Jadi ini tampaknya hal-hal semacam ini juga perlu Ibu Bapak perhatikan. Termasuk tadi yang tidak sesuai dengan apa yang ada. Ya, Ibu Bapak ya. Nah, masih ada sedikit waktu. Izin, Bu. Silakan. Siapa yang ingin bertanya tadi? Bu Sri Rahayu. Saya. Bu Sri. Izin, Bu. Oh, Bu Misda. Bu Misda, Bu, dari tadi. Bu Misda. Ini ya Bu Sri Rahma, silakan Bu Sri Rahma. Bu Sri Rahma, silakan. Bu Sri Rahma ini akan bertanya atau tidak? Izin, Bu. Bu Sri Rahma akan bertanya atau tidak? Kalau Ya, akan saya, Bu. Ya, Saya bertanya, Bu. silakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Kan begini, istilahnya rubrik penilaian ini kan banyak fase-fasenya begitu. Jadi kalau misalnya ketidaktelitian kita sebagai penguji kan resikonya juga sangat besar kepada yang diuji. Mungkin ada seperti yang disarankan kawan-kawan juga lah, ada tips yang agak lebih komprehensif begitu, tapi juga sederhana bisa dilakukan oleh penguji agar cepat mengingat, mungkin misalnya untuk penilaian refleksi diri gitu. Kata kuncinya kalau sudah sampai seperti ini, maka nilainya harus minimal sekian gitu. Mungkin ada kunci-kunci yang seperti bisa kami hafalkan sedikit gitu Bu, supaya nggak keliru banget. Kalau gitu kan kayaknya lucu juga gitu, nggak ada daya dukung, tapi kita memberikan skor yang cukup tinggi begitu. Mungkin itu aja Bu, terima kasih. Terima kasih. Kuncinya itu sebetulnya ada di rubrik Ibu Bapak. Rubrik itulah kuncinya. Kunci yang ada itu ada di rubrik. Kalau apa yang ada di rubrik itu tidak Ibu dapatkan dari bukti yang ada, berarti ada yang perlu Ibu Bapak lihat lagi. Ibu Bapak akan memberi nilai berapa. Datanya tidak ada, ditulis tapi datanya tidak ada. Nah, padahal yang kita nilai itu kan datanya. Nah, Ibu Bapak akan memberi nilai berapa. Jadi sebetulnya kalau dari kami ya tipsnya cermat, teliti, sesuai data yang ada dengan nilai yang tersedia. Karena menjadi salah kalau datanya tidak ada tapi tiba-tiba
nilainya. Datanya salah, nilainya tinggi. Datanya salah, semacam itu ya Bapak. Kalau menjadi uji petik ini kan akan menjadi tidak bagus ya untuk kedepannya. Begitu Bu. Pak Banji mungkin punya trik. Mas. Terima kasih Bu. Ya, jadi data dan instrumen dan data yang dilihat itu Bu. Pokoknya dua-duanya dilihat aman. Kalau yang dilihat hanya instrumennya saja, wah itu berbahaya. Kalau yang dilihat hanya datanya saja, tidak lihat instrumen, juga jadi berbahaya. Makanya dua komponen itu yang benar-benar dilihat, dicocokkan itu aja. Itu aja caranya. Nggak usah khawatir ya, nggak usah jadi kepikiran. Wah nanti yang saya nilai jadi tidak lulus, ya itu nggak usah terlalu kepikiran nggak itu. usah dihafal ya Pak. Oke? Rubriknya nggak usah dihafal. Nggak usah dihafalkan. Lihat dia Ini kebetulan Nindya ini dokumennya banyak. Iya. Nanti kalau Bapak Ibu menilai sungguhan, itu sangat jarang guru yang punya dokumen banyak ini. Iya. Ada saja sudah beruntung. Ya, makanya jangan dibayangkan nanti banyak. Enggak banyak itu data yang ada itu. Nah, tapi ini latihannya harus banyak. Kalau latihannya sedikit, nanti dapatnya banyak kan jadi pusing. Tapi kalau latihannya banyak, pusing dulu, dapatnya kok sedikit. Nggak usah protes, lupa kok hanya sedikit dokumennya. Nggak usah, disyukuri gitu ya. Jadi dua, instrumen sama data dukung, itu aja. Itu ya. Sama rubrik Pak itu. Ya, rubrik maksudnya instrumen tadi itu. Rubrik itu, jadi rubrik itu di instrumen itu, dilihat itu aja sama data. Udah, dua hal itu aja. Cocokkan, ya. Ibu Bapak mungkin sambil mengingatkan lagi kemarin Bu Eri juga sudah menyampaikan ini. Jadi tadi juga sudah ada yang menanyakan. Jadi portofolio itu sebanyak apapun tetap ada batasan skor untuk tiap komponen ya ini ya. Jadi melakukan penelitian dan publikasi itu nanti skor maksimumnya 2. Tapi Ibu Bapak tidak usah terpaku pada ini, nilai aja semua. Nanti akan dibatasi oleh sistem. Sehingga kalau nanti misalnya Nindya ini biarpun nilainya itu sudah dikurang-kurangi, wah karena ini berarti ini kan tidak sesuai, tidak ini. Tapi dia masih mencapai nilai tertinggi karena apa? Karena sudah ada batasan skor maksimum. Jadi ini misalnya penelitian dan publikasi dia lebih dari 2, tapi yang diakui hanya 2. Jadi biarpun Bapak sudah mengurangi, tapi tetap aja karena dia nilainya sudah di atas 2. Refleksi misalnya paling tinggi 1,5, kemudian mencari informasi paling tinggi 1,5, mengembangkan karya inovasi paling tinggi 2. Kalau dia sudah di atas itu, katakanlah dia nilainya mengembangkan karya inovasi 4, Ibu Bapak kurangi sehingga menjadi 3, ya tetap aja, tetap tertinggi karena batas maksimalnya 2. Ini sudah disampaikan oleh Bu Eri kemarin ya, sambil mengingatkan kembali terkait dengan itu. Saya coba lagi untuk beberapa poin, atau mungkin ada yang ingin ini, masih ada Pak Agus Mulyadi, silakan. Pak Agus Mulyadi, ada yang ingin ditanyakan? Pak Agus, baik Bu. Setelah itu kita ya silakan. Baik, Apa Bu Pak? Kis. Ini tadi Bu Kis, yang untuk refleksi 4 itu, saya kebetulan yang memberinya 0,5 Bu Kis, yang tertinggi. Yeah. Karena gini pemahaman saya seperti ini Bu Kis. Pemahaman saya untuk sumber pendukung itu saya ambil yang di atas Bu Kis. Karena sumber pendukung yang di atas itu saya anggap itu perbaikan pembelajaran semester 1 dan semester 2 gitu. Jadi ketika sudah dia lampirkan di atas itu, di semester 1 kan, karena yang di bawah itu kan yang tidak ada sumber pendukungnya itu kan semester 2. Jadi saya anggap saja sumber pendukung yang di atas itu 1 sumber pendukungnya, tapi untuk 2 kegiatan perbaikan pembelajaran. Nah, seperti itu pemahaman saya, Bugis, ketika saya memberi nilai 0,5 gitu. Oke, terima kasih. Ya, coba Bapak ya, sekarang kita lihat ya Pak ya. Ini saya bukakan ya Pak ya. Ini tadi Pak ya. Ini yang refleksi ya Pak ya.
Yang poin 4, Bu Kis. Melakukan refleksi diri Bapak ya, sebentar. Melakukan refleksi diri Bapak ya. Iya. Tabelnya ini ya Pak ya, tabelnya ini ya. Ya, 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 Iya, betul. Tabelnya sudah ada semua. Refleksi diri yang pertama, ada Pak ya data dukungnya ya? Ada, Pak. Ada, Bu. Ada, Bu. Ya, oke Ada, ya, ada. sudah. Yang kedua ada data dukungnya, ada Yang yang bisa. kedua ada, yang ini, yang di atas ini. Ketiga ada, Tiga ada. yang keempat. Nah, yang keempat ini saya pahami gini, Bu Kis. Karena di situ kan 2019 semester 2. Ya. Jadi saya anggap ketika dia sudah melampirkan daya dukung di 2019 semester 1, itu dalamnya itu sudah tercantum lah semester 2 di situ gitu. Jadi tidak perlu lagi dia membuat membuat daya pendukung di sini gitu di semester 2-nya. Itu sih pemahaman saya, Bu Kis, seperti itu. Iya, yang Bapak nilai itu adalah apa yang ya. Jadi bukti yang dilampirkan oleh dia untuk ini, dia kan wajib melampirkan bukti, Bapak. Betul atau tidak? Iya, iya, iya. Iya. Iya, iya, betul. Dia wajib melampirkan bukti tapi tidak ada karena nanti Bapak akan loh, ini tidak ada barangnya tapi kok ada nilainya. Tadi ya, seperti yang tadi kami sampaikan ya. Berarti tidak bisa disatukan, Bu Kis ya? Dalam artian ini apa namanya sumber pendukung yang di poin 4 ini tidak bisa disatukan dengan yang di poin 3 ya. Walaupun Bapak. barangkali tujuannya sama gitu. Tidak, Perbaikan di semester 1 dan perbaikan di semester 2 kan. Iya. Ini kan sudah ada semesternya, Bapak. Iya, semester 1 itu. Iya, Bapak. Kalau ini siswa kesulitan menggunakan, siswa tidak bisa, siswa masih belum mencapai, kan beda-beda, Bapak. Analisisnya, kemudian ini kan beda-beda, Bapak. Ini perbaikan pembelajaran, ini kan beda, Pak. Ini perbaikan pembelajarannya, siswa tidak bisa menyelesaikan HOTS, ini siswa kesulitan menggunakan. Kan beda, Bapak. Oh, gitu. Baik, baik. Dukungnya juga beda, Bapak. Ya? Iya, baik, baik. Iya, begitu ya, Pak ya. Iya, Terima oke, oke. Masih. Kita lanjutkan yang lain atau ada ini Bu Misdah, coba Pak Bu Misdah atau Pak Agus ini? Bu Misdah. Saya boleh Bu, makasih. Bentar, udah keluar tadi. Saya mau menyoroti yang ini Bu, pengabdian itu. Pak, siapa tadi Pak? Sorry, narasumber kita Pak. Subanji. Ya, Pak Subanji. Tadi saya mendengarkan penjelasan Bapak. Sebenarnya itu yang mau saya tanyakan, tapi Bapak udah jelaskan. Oke. Nah, terkait pengabdian kepada masyarakat ya Pak ya. Di sini kan di rubrik, lengkap dengan skornya, di rubrik itu menjelaskan tentang kepanitiaan ya. Panitiaan ya Pak ya. Panitia internasional, nasional, dan sampai ke tingkat sekolah gitu. Nah, sepengetahuan saya di kegiatan kita itu bukan hanya untuk dosen dan guru ya. Di guru, di dosen sama lah itu menurut saya. Kalau kepanitiaan ini kan SK yang dikeluarkan oleh lembaga penyelenggara, baik dari tingkat sekolah sampai internasional, untuk sebuah momen atau kegiatan. Namanya panitia gitu. Nah, bagaimana kasusnya Bu Kis dan Pak Subanji? Sekiranya dia bukan kepanitiaan, tetapi pengurus gitu. Nah, pengurus sebuah organisasi baik regional, nasional maupun daerah atau bahkan di sekolah lah gitu umpamanya, ya tingkat yang paling bawah. Nah, kita tahu kepengurusan dengan kepanitiaan itu berbeda atau dalam rubrik ini disamakan maksudnya. Contoh umpamanya tingkat nasional, dia menjadi forum apa gitu atau forum guru atau forum dosen atau apa umpamanya gitu, tingkat nasional. Nah, itu satu. Jadi kepanitiaan dengan kepengurusan. Kan ada pengurus yang ketua dan non ketua yang kita anggap tadi yang debatable itu kan soal peserta kepanitiaan tapi tidak masuk. Walaupun ada yang berupaya memasukkan karena dokumennya adalah peserta sehingga memberi nilai gitu. Padahal nggak masuk karena asumsi tadi sebelum penyamaan persepsi kan mungkin sebagian dari kami yang menilai kan mungkin memikirkan peserta itu adalah bagian dari kepanitiaan, ternyata bukan kan gitu. Kalau saya menganggap memang bukan kepanitiaan. Nah, kemudian ketika dia menjadi kepanitiaan, nah yang saya persoalkan tadi dia bukan panitia tapi pengurus, ketua, sekretaris, bendahara.
Berarti di bawah ketua kan berarti dia non ketua, selain ketua. Termasuklah ketua bidang dan seterusnya. Tapi dia bukan kepanitiaan, tapi kepengurusan. Itu satu. Nah, Aduh, ini kan Oke. kepanitiaan. Nah, kemudian Bu, yang pengabdian itu, pengabdian kepada masyarakat, kalau yang mengeluarkan, kan ada sertifikat ya kita Bu ya. Nah, sertifikat. Kalau dia pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk memberikan materi umpamanya gitu. Atau dia melakukan pengabdian berbasis riset atau apalah gitu mungkin dari lembaga-lembaga yang dia tuju gitu. Nah, biasanya itu kan kalau bukti menjadi narasumber, bukti apa, itu kan tidak hanya kalau kita di kampus ya, tapi saya tidak tahu kalau di sekolah mungkin sama. Kan kita tidak hanya boleh memasukkan data pendukung sebagai sertifikat atau ucapan terima kasih dalam bentuk sertifikat itu, tetapi juga dalam bentuk surat tugas. Nah, apakah ada tuntutan untuk data pendukung ya selain sertifikat, yaitu dalam bentuk surat tugas untuk pengabdian? Terima kasih Pak Subandi. Ya, Bu, saya jawab ya. Oke, Tambahkan terima kasih. Bukis. Jadi yang kedua dulu, kita tidak usah nambah-nambah. Kalau syaratnya cukup dengan sertifikat, ya sudah sertifikat itu saja. Ini bukan urusan kenaikan pangkat. Ya, kalau kenaikan pangkat itu kan dibutuhkan ada sertifikat, ada dari dukung yang lain ya. Tapi kalau ini tidak ada sertifikatnya, ya sudah itu diakui itu ya Bu ya. Jadi tidak perlu nambah itu. Itu yang kedua. Yang pertama, jadi wadahnya itu hanya pengabdian kepada masyarakat hanya ketua dan non ketua. Ketua kegiatan ini ya, ketua kegiatan. Jadi ketua kegiatan. Bukan ketua kepengurusan ya, kegiatan ya. Kalau dibaca di sana Ibu kan bisa baca kegiatan ya. Nanti itu bisa mengembang sebenarnya. Ada lagi yang tanya begini, Pak, kami itu tiap hari Jumat itu menjadi apa namanya khotib, itu kan pengabdian Pak. Ya begitu, ada yang begitu. Ya saya jawab ya, itu nggak usah diminta sekarang penghargaannya, nanti aja di akhirat itu, karena itu sudah bagian yang mencatat nanti malaikat gitu ya. Misalnya begitu. Jadi kalau mau dinaungi semua memang belum. Instrumen ini belum menaungi semua. Ya, belum menaungi semua. Ya. Tapi intinya kalau tidak cocok ya tidak usah. Tidak cocok. Kalau tadi ternyata dari narasumber dari suatu kegiatan, ya di pengabdian, kok dari narasumber, ya nanti dimasukkan di bagian narasumber kan ada sebenarnya kegiatan akademik narasumber kan juga ada. Itu boleh malah dimasukkan di sana. Ya, itu Bu nanti karena kita apa namanya ya sebenarnya masih banyak yang belum tercover. Kalau tanya Pak kok banyak belum tercover? Ya, banyak yang belum tercover. Banyak kalau kita sebut ya. Cuman kita apa namanya sudah lumayan ini jadi 6, dulu hanya 4. Dulu hanya 4 ya. 4 itu yang itu publikasi dan itu ya, karya ilmiah itu ya. Kemudian yang kedua refleksi, yang ketiga itu apa namanya membuat inovasi, terus kemudian yang berikutnya diklat pengembangan. 4 dulu hanya 4 itu diprotesi itu, protesi semua. Lupa kalau pengabdian prestasi. Oke, nanti kita dimasukkan berikutnya. Termasuk Ibu tadi yang beri masukan itu kita catat. Nanti kalau ada perubahan lagi hal seperti itu juga bisa kita masukkan. Termasuk ada yang tanya, Pak, ini yang belum tercover juga. Kalau muridnya yang berprestasi tapi gurunya yang bimbing, itu gimana? Yang itu ya, itu kan juga banyak itu guru yang membimbing muridnya berprestasi. Ingat, tidak bisa dimasukkan sebagai prestasi di sini. Ya, prestasi di sini hanya prestasi untuk gurunya, untuk mahasiswa yang menjadi guru yang menjadi mahasiswa PPG ini. Itu yang dibatasi. Nah, sehingga kalau misalnya ada pembinaan siswanya jadi berprestasi itu, nanti bisa sebenarnya sekolah mengatur supaya ada kepanitiaan untuk pembinaan anak dalam lomba, misalnya gitu. Kan biasa saja kan itu. Jadi kepanitiaan yang isinya itu kepanitiaan untuk persiapan lomba OSN misalnya gitu. Lah nanti sekolah mengeluarkan sertifikat panitia. Penghargaan sebatas itu saja sebenarnya. Jadi tidak bisa itu diakui sebagai lomba, tidak bisa. Masih seperti itu ya Bu ya. Gitu ya Bu. Menyampaikan monggo. Terima kasih Pak Banji ya. Jadi betul apa yang disampaikan oleh Pak Banji tadi Bu.
terkait pengurus, narasumber itu sudah bisa dimasukkan ke tempat lain. Pengurus itu kan juga perlu ada kegiatan, bukan hanya kepengurusan. Nah, kegiatannya itulah yang kemudian ada kepanitiaannya. Nah, itu aja yang dibuatkan. Kalau misalnya ada kegiatannya, karena pengurus itu belum tentu punya kegiatan loh. Pengurus ini tapi kegiatannya apa? Ternyata hanya sekadar pengurus saja ya, tidak ada kegiatannya. Nah, ini yang perlu untuk bisa dicermati bersama. Ibu Bapak, ini tampaknya kok malah saya itu ingin mengambil satu lagi, tapi ternyata ini waktunya juga sudah 11.29, masih 1 menit. 11.30. Ini masih 11.30, masih ada satu sebentar. Pak Idris Palu ini, terakhir ini. Pak Idris Palu, apa yang ingin Bapak sampaikan? Sebelum kita tutup untuk siang ini. Zuhur ya Bu sekarang. Kalau tidak ada Pak Idris Palu, kalau tidak ada yang ingin disampaikan, ya sudah, berarti kegiatan siang ini kita... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Idris, ini waktunya Ya, sudah... ini masih dalam rubrik itu pengabdian. Itu di pengabdian saya kira gini. Saya mau lihat dulu ya. Ya, ada tadi itu. Nah, ini pengabdian itu kan ada 3 poin yang ditulis oleh Nadia di dalam tabelnya. Itu yang pertama dia menulis perannya di situ sebagai panitia. Itu di tabel yang nomor 1. Itu di sertifikat diseminasi hasil penelitian. Ketika saya membuka data dukungnya itu tidak sesuai dengan hal itu, atau di sertifikatnya tertulis peserta. Saya kira untuk kita melihat ini tadi kan kaset kusutnya kita sibuk bagaimana cara ini kan tidak susah. Kita melihat saja kuncinya dari tabel. Nah, di situ. Kemudian yang kedua juga di situ tertulis hanya sebagai pelatih. Sementara data dukungnya dia kirim itu sebagai peserta. Sudah, Pak. Nah, peserta. Sudah, Pak. Dulu, Bapak. Itu Ya, sudah itu. kita bicarakan tadi, Bapak. Sudah kita diskusikan berlarut-larut sampai memakan waktu panjang, Bapak. Jadi saya kira Sudah, baru masuk itu Pak. iya, diskusinya sudah selesai, Bapak. Terima kasih. Iya, Pak Idris. Jadi sudah tadi itu didiskusikan panjang lebar. Tadi itu ya kaitannya itu. Bapak mungkin tadi ketika diskusi tidak ikut, sekarang baru muncul. Tadi sudah kita diskusikan ya. Ikut tadi Pak, cuma sekedar untuk memberikan supaya lebih cepat kita memberikan penilaian, tidak buka tutup, melihat tabel, kemudian membuka data dukung. Ya, sudah. Tadi sudah Saya ikut didiskusikan. dari awal, tidak tersimpan kemana-mana. Oke, sudah didiskusikan nanti tadi Pak ya. Jadi kasusnya Bapak ini sudah dibahas tadi panjang lebar tadi sampai luas karena panjang kali lebar ya. Sampai luas jadi luas. Gitu, Luas ya. sekali. Oh ya. Terus Bapak Ibu saya ingatkan ini apa namanya kayaknya ada yang belum ngirim ya. Ini kalau dari data itu kita di kelas ini kan ada 170. Satu Pak Baji. Ada sebentar Pak Idrus, sebentar. Ya, ini Kalau yang pengen tahu lihat ada udah kirim belumnya saya gimana Pak? Pak Idris sudah ngirim belum Pak Idris? Dilihatkan yang Masuk itu Pak Baji. Karena saya kirim. perhatikan dulu. Ya, tak ngomong perhatikan dulu ya. Perhatikan dulu. Kalau nanti pengen ngomong terus, nanti tidak akan selesai ya. Jadi gini, ini sudah waktunya istirahat. Jadi tadi saya ngunduh jam 11 lebih 15. Itu yang masuk itu baru 164 ya, 164. Kalau lihat di sini kan 179. Berarti ada yang belum. Silakan yang merasa belum nanti memasukkan sendiri ya, melanjutkan ya. Tolong itu enggak usah dibahas. Saya sudah Pak, saya belum. Enggak usah yang merasa belum, silakan dilanjutkan. Ada kurang 15 orang, itu aja. Silakan nanti yang merasa belum, kalau yang sudah ya sudah enggak apa-apa. Sudah clear gitu ya. Jadi Bapak Ibu, kita istirahat dulu, nanti ketemu lagi jam 1 ya. Jam 13 kita ketemu. 13. Siap. Jangan molor, jangan tanggal jam 13 jangan molor, karena nanti itu Bapak Ibu ngisi di sistem, akan dipandu di awal, berikutnya Bapak Ibu ngisi mandiri. Nanti kalau Bapak Ibu terlambat, itu akan menjadi ribet juga yang lain, terutama yang akan terganggu nanti gitu ya.
Nggih. Nggih, Di, nanti akan dibahas di oleh link yang Ibu sama, sama Pak. Pak Nur Hadi nanti, nggih. Kenapa Ustaz? Di link yang sama, nggih. Kita